Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akli Febri. Saya kuliah di Universitas Lancang Kuning, jurusan Ilmu Hukum semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak lingkungan hidup yang terjadi di kampung saya sendiri, yaitu di Kuantan Singingi, yaitu kegiatan penambangan emas secara ilegal atau peti yang berlangsung sampai saat ini. Kegiatan penambangan emas secara ilegal atau peti di badan Sungai Kuantan Singingi masih saja berlangsung dan tidak hilang-hilang sampai sekarang. Sudah belasan tahun upaya penertiban dan penindakan para perusak ekosistem daerah aliran sungai atau DAS tidak juga terpecahkan oleh Pemkab Kuansing dan Pemprov Riau yang menjadi kewenangan dan kekuasaan lembaga pemerintahan. Masalahnya semakin kompleks, bahkan menjadi merajalela. Buktinya begitu banyak korban jiwa untuk saat ini. Belum lagi kita meramal korban manusia yang akan jatuh di masa yang akan datang atau puluhan tahun yang akan datang. Di masa depan akan ada penduduk lokal atau pribumi yang pernah dan setiap hari mengkonsumsi air tersebut untuk diminum atau dimandi, cuci dan sebagainya akan mengalami penurunan derajat kesehatan. Akibat pengaruh logam berat yang berbahaya dan beracun yang masuk ke tubuh manusia seperti air raksa atau merkuri. Kita hendaknya bisa belajar dari pengalaman buruk negara Jepang pada tahun 1950-an. Terjadi peristiwa pencemaran perairan Teluk oleh buangan waste industri pabrik-pabrik yang menghebohkan masyarakat dunia. Akibatnya pencemaran air atau water pollution di Teluk Minamata Jepang tersebut terdampak atau masyarakatnya terkena penyakit. Penyakitnya itu itai-itai atau gatal-gatal. Kemudian muncul penyakit turunannya penduduk Teluk Minamata menjadi mata buta, tulang rapuh, lumpuh, kulit rusak, kanker, dan tumor. Kehidupan gelap menimpa penduduk lokal Minamata yang kebanyakan kaum nelayan yang hidup di sekitar perairan Teluk. Kasus ini akibat buruknya baru ketahuan dan tampak gejalanya pada penduduk yang mengalami sakit dalam beberapa tahun kemudian. Hidup mereka, para korban pencemaran lingkungan, akhirnya menjadi beban keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam buku textbook literatur sudah banyak ditulis dan dijelaskan dampak negatif dari B3 atau logam merkuri terhadap kehidupan manusia. Hendaknya ini menjadi bahan perenungan buat kita semua, terutama bagi para pengguna dan pemangku kepentingan di aliran Sungai Kuantan Singingi. Terlebih buat aparat penegak hukum lingkungan di negeri kita seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Satpol PP, dan Pemkab Kuansing. Marilah kita bersama-sama memerangi para penjahat peti yang mencemarkan badan air Sungai Kuantan dan Sungai Singingi tersebut. Kita harus merasa kasihan akan nasib anak cucu kita di kemudian hari. Jangan sampai menjadi beban keluarga dan masyarakat akibat sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dunia kedokteran, seperti dampak Minamata disease yang saya ungkapkan tadi. Kita semua harus sadar sesadar-sadarnya tentang pengalaman pahit ini. Dan kita pasti tahu bahwa pola budaya masyarakat Kuansing
dan juga kebutuhan dasar atau basic needs, khususnya kebutuhan ekonomi keluarga, sangatlah tergantung terhadap ketersediaan air bersih yang ada di sungai-sungai sejak zaman nenek moyang. Bahkan pola kehidupannya tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan dua unsur tersebut, seperti di sungai. Peradaban masyarakat Kuansing dimulai dan dibangun atas kekayaan potensi sumber daya alam, ekosistem di aliran sungai tersebut, sehingga nama Kabupaten Pemekaran di era reformasi dari Kabupaten Indragiri Hulu tahun 1999, kini daerah ini oleh para pendiri diberi nama yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, yang diambil dari nama Sungai Kuantan. Oleh karena itu, wajib kita menjaga kelestarian kedua di aliran sungai tersebut untuk merawat marwah atau harga diri negeri kita tercinta ini, itu Kuantan Singingi. Kondisi di aliran sekitar Sungai Kuantan Singingi adalah cerminan peradaban masyarakat kita. Dengan kata lain, jika ekosistem di aliran sungai Kuantan dan aliran sungai Singingi rusak dan dihancurkan, maka hancurlah budaya luhur atau marwah nagari kita, serta hancurlah sumber kehidupan penduduk lokal pribumi Kuantan Singingi, para dunsana kita. Jadi keberadaan kedua di aliran sungai Kuantan dan Singingi ini begitu vital, bernilai sangat tinggi. Sebagai sumber daya alam, statusnya milik umum, bukan milik pribadi. Dari para tuan-tuan atau oknum-oknum peti yang melaksanakan illegal logging tersebut, kita wajib dan seharusnya melestarikannya, sebab keberadaannya sangat menentukan nasib kehidupan rakyat Kuansing sekarang dan yang akan datang. Berbagai regulasi seperti perda tentang pelarangan peti wajib dibuat agar aparat seperti Satpol PP, pemerintah Kabupaten Kuansing punya legalitas dan dukungan dana APBD Kuansing yang cukup tersedia. Tidak seperti sekarang, kurang dan bahkan tidak ada dananya. Akhirnya mereka malas-malasan untuk bertindak, melakukan para oknum-oknum illegal logging tersebut. Mudah-mudahan aparat pemerintah dan aparat penegak hukum memahami mengapa kita harus menyelamatkan Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Untuk itu, mari para penegak hukum sudah seharusnya bekerja dengan serius, bersungguh-sungguh dan terus-menerus secara berkelanjutan untuk menindak para kriminal lingkungan hidup agar jerah dan hilang di bumi pacu jalur Kuantan Singingi. Jangan lagi bertindak pura-pura tidak tahu, hanya sekedar pencitraan sesaat. Yang selama ini berlangsung yaitu razia penertiban peti di Sungai Kuantan Singingi, di Sungai Kuantan dan Sungai Singingi hanyalah formalitas saja. Istilahnya lainnya yang dilakukan aparat keamanan karena ada desakan organisasi masyarakat, jadi hanya cuman sebatas formalitas saja. Harapan kita untuk Polres Kuantan Singingi yang bertugas dengan panggilan nurani dan tuntutan hukum yang berlaku di NKRI ini bukan karena tekanan ormas baru aparat kepolisian setempat bertindak. Akan tetapi mereka menjalankan tugas negara yang dimotivasi untuk menyelamatkan sumber daya alam dan lingkungan Sungai Kuansing demi keselamatan rakyat beserta anak cucu kita yang akan datang. Saya yakin pihak dan jajaran Polres Kuansing, Pemkab Kuansing dan seluruh Forkopimda yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dapat membasmi atau menghilangkan kegiatan illegal logging atau peti emas ini secepat-cepatnya. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga permasalahan
permasalahan yang ada di lingkungan Provinsi Riau ini, dampak-dampaknya atau permasalahan lingkungannya dapat diatasi sesegera mungkin, supaya demi kelangsungan generasi kita di masa depan yang lebih baik. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.